Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Teman-teman, siapa sih Nabi Ibrahim itu? Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kesyirikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul dan juga nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Apa kisah Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani? Diketahui bahwa ibadah kurban yang selalu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha mempunyai kisah dan sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim dan Ismail digambarkan melalui Al-Quran Surah As-Saffat ayat 99 sampai 113 yang dijelaskan melalui tafsir Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim menanti kehamilan dari Siti Sarah, istrinya, namun tak kunjung dikaruniai anak. Ketika usia Siti Sarah semakin menua dan menjadi sulit untuk mengandung, lalu Siti Sarah pun meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi budak mereka bernama Siti Hajar dengan harapan Nabi Ibrahim bisa mempunyai anak yang ia inginkan. Lalu Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut, namun tidak juga menyingkirkannya. Lalu Nabi Ibrahim selalu merenungi dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 malam, ia selalu bermimpi sama akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102. Maka ketika anak itu sampai atau pada umur sanggup berusaha bersamanya, atau Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Surat As-Saffat ayat 102. Dengar hal tersebut, Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas. Qala ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia, Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. Sebagai nabi yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya dengan mata yang berlinang air mata. Lalu Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya. Pada saat-saat momen kesedihan tersebut, Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pisau sudah berada di leher Ismail, namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim.
Allah Subhanahu wa taala menjawabnya melalui surah As-Saffat ayat 104 sampai 108 yang berbunyi, "Wa nadainahu an ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidihin adim wa tarakna alaihi fil akhirin." Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Surah As-Saffat ayat 104 sampai 108. Apa yang dapat kita teladani dari kisah tersebut? Ada beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Mengutamakan Allah atas ego duniawi. Kedua, belajar meningkatkan keikhlasan. 3. Orang tua yang berhasil menjadi teladan bagi anak. Baik teman-teman, itu tadi adalah kisah Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mencontoh keteladannya. Setelah belajar, jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.